Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembahasan kali ini, Miss akan berikan kalian pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester kalian untuk matematika wajib di semester 1. Kisi-kisinya sendiri, materi yang akan dimasukkan pada ujian akhir semester itu dimulai dari bab 1 yaitu nilai mutlak, bab 2 persamaan tidak samaan rasional dan irasional, kemudian bab 3 sistem persamaan linear 3 variabel, bab 4-nya sistem pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, kemudian yang bab 5-nya di fungsi. Jadi kita akan lihat satu persatu bagaimana pembahasan soalnya. Di sini bank soalnya cukup banyak jumlahnya. Jadi untuk masing-masing topik itu kita akan mengerjakan tidak sampai semuanya ya. Nanti sisa dari soal yang belum dibahas kalian bisa kerjakan sendiri untuk latihan mandiri. Kita hanya fokus pada beberapa soal yang mungkin kelihatannya sulit. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan soal nomor 6. Ya. Soal nomor 6. Di sini bisa kalian lihat soalnya bertanya tentang himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x-1 lebih besar dari 9. Nah, pada dasarnya untuk menyelesaikan nilai mutlak seperti ini ya, kalian bisa menggunakan definisi nilai mutlak ya, yang mana untuk nomor 6 ya, kita tulis di sini. Yang mana definisi nilai mutlak apabila kita punya nilai mutlak 2x-1 lebih besar dari 9, maka dapat diperoleh solusinya dengan cara 2x-1 lebih besar dari 9 atau ya 2x-1 lebih kecil dari min 9. Jadi ada dua solusi ya. Untuk solusinya bisa kalian hitung sendiri berapa penyelesaiannya. Di sini kita dapatkan nilai 2x lebih besar dari 10 sehingga x-nya lebih besar dari 5, atau ya 2x lebih kecil dari min 8, x lebih kecil dari min 4. Nah, sehingga kita sudah bisa memperoleh solusi untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuknya 2x-1 lebih besar dari 9. Nah, di sini kalau kita lihat option yang memenuhi ada pada option B. Ya. Jadi kalian bisa lihat untuk nomor 6. Kemudian kita akan lihat lagi soal nomor yang lain ya. Kita ke soal nomor 8. Nah, di sini Miss pindahkan dulu pointernya. Nah, soalnya adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang bentuknya dua ruas mempunyai nilai mutlak. Nah, ada satu alternatif cara menjawab yang sudah pernah Miss berikan kepada kalian ya, di mana untuk bentuk yang merupakan nilai mutlak pertidaksamaan, di mana dua ruas mempunyai bentuk mutlak ya. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk solusi cara nomor 6, tapi alangkah baiknya juga ini bisa juga digunakan, sangat membantu sekali untuk yang nomor 8 ini, nomor 8 ya, nomor 8, soal nomor 8. Oke, jadi solusinya itu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Artinya 2x-1 dengan tanpa nilai mutlak, tanda nilai mutlak lagi, dikuadratkan lebih besar dari x-3 kuadrat juga. Sehingga ketika kita mencari perhitungannya, kita bisa mendapatkan di sini 4x kuadrat min 4x plus 1 lebih besar dari x kuadrat min 6x plus 9. Kalau kita pindahkan yang ada di ruas kanan menjadi semuanya di ruas kiri, sehingga lebih besar setelah tanda pertidaksamaan lebih besar itu menjadi 0, maka kita akan dapatkan 3x kuadrat. Hasil dari 4x kuadrat dikurang x kuadrat ya. Min 4x ditambah 6x itu plus 2x. Kemudian 1 dikurang 9, hasilnya adalah min 8. Nah, setelah kalian dapatkan bentuk lebih sederhana seperti ini, kalian bisa menggunakan konsep pemfaktoran or using factorization. Di sini kita punya 3x dan x, kemudian cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 8 minus 8 dan penjumlahannya adalah 2.
Hati-hati ada perkalian 3 di depannya sehingga harus memilih bilangan yang paling tepat. Nah, di sini bisa kita pilih ya. Seandainya di sini 4, di sini adalah 2. 3 kali 2 6 dikurang 2. Nah, oke, benar. Di sini maka kita punya X plus 2 dan 3X min 4. Ketika kita mencari berapa nilai X-nya, kita memperoleh X sama dengan 4 per 3 atau X sama dengan min 2. Nah, untuk mencari dalam bentuk tanda pertidaksamaannya, kalian perhatikan tanda pertidaksamaan. Untuk tanda pertidaksamaan yang lebih besar dari atau lebih dari, ketika kita gambarkan garis bilangannya seperti ini ya, kita akan dapatkan posisi di mana bilangan minus 2, 4 per 3 dengan tanda lingkaran yang terbuka karena himpunannya tidak memiliki tanda sama dengannya terbuka ya. Maka solusinya akan ke kiri ya, untuk yang minus 2 lebih kecil dari minus 2 atau dia lebih besar dari 4 per 3. So, ya, the conclusion is 2 ya, X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 4 per 3. Untuk solusi jawaban nomor 8 ada di option E ya. Jadi untuk nomor 8 kalian bisa dapatkan jawabannya dengan option E, pada option E. Nah, untuk soal-soal lain yang bentuknya di bab 1 pertidaksamaan nilai mutlak, bisa kalian kerjakan sendiri ya. Untuk nomor 9, nomor 10 dengan menerapkan cara yang sama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi di bab 2. Jadi, pada bab 2, itu kan ada bentuk pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi, kita akan fokus menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita mulai dengan soal yang paling mudah dulu di nomor 11. Kalian perhatikan ada bentuk fungsi aljabar di mana bentuk tersebut adalah bentuk pecahan X min 3 per X min 4. Di sini kita kenal sebagai bentuk fungsi rasional ya. Kemudian dia mempunyai tanda hubung di antara ruas kiri dan ruas kanan yang adalah kurang dari atau sama dengan, maka ini adalah pertidaksamaan rasional. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian bisa memilih opsinya terserah. Mau menggunakan rumus seperti biasa menghitung, ataukah kalian menggunakan uji tanda ya, boleh sendiri, boleh menggunakan yang mana ya. Kalau untuk menggunakan uji tanda akan lebih mudah ya. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan uji tanda, maka ketika soal-soal lain yang bentuknya pertidaksamaan rasional yang lebih sulit levelnya, itu akan lebih mudah karena kalian sudah tahu bagaimana menetapkan uji tanda itu seperti apa ya. Kita coba X min 3 per X min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita mau menggunakan uji tanda. Sebelum menggunakan uji tanda, maka kita harus tahu dulu pembuat nolnya berapa. Yang pertama kan pasti udah pernah Miss bahas ya. Untuk menggunakan uji tanda harus mencari dulu zero maker. Ya, dimana ketika kalian memasukkan bilangan tersebut, dia akan membuat dia menjadi 0. Nah, yang sebelum mencari zero maker, ingatkan dulu karena ini bentuknya pecahan atau rasional, maka penyebut di sini akan menjadi harus kalian ingatkan untuk syarat numerusnya dulu. Nah, syarat numerus berlaku di sini. Karena dia ada bentuk numerus untuk pecahannya, penyebutnya tidak boleh satu bilangan sehingga dia kalau dia menjadi bilangan tersebut akan terjadi error pada perhitungannya. Apa itu? Yaitu si X min 4 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan 4. Maka untuk soal yang seperti ini kan kalau misalkan kalian memiliki tandanya adalah kurang dari sama dengan, nanti pada saat membuat kesimpulan ketika ada misalkan simpulannya adalah 4 itu tidak boleh menggunakan tanda hubung kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Harus kurang dari saja atau lebih dari saja. Karena 4 tidak termasuk, ada di syarat numerus. Oke, kita lanjut.
ya. Karena tadi kita mau cari zero maker, kita lanjutkan. Zero maker didapat dari komponen-komponen yang ada di dalam fungsi. Ada X-3, ada X-4. Satu-satu. Zero maker untuk X-3 ya jelas pasti 3. Zero maker untuk yang X-4 adalah 4. Nah, maka di sini untuk uji tanda kalian hanya perlu membuat garis bilangan ya yang isinya bilangan yaitu 3 dan 4. Karena tadi syarat numerus berlaku, maka untuk 3 boleh lingkarannya penuh. 4 harus dia terbuka, karena dia tidak termasuk si angka 4-nya tadi. Ada berapa ruangan yang terbentuk di sini untuk uji tanda? Ada 3 ruangan. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kemudian, untuk ruang 1, itu adalah area di mana X lebih kecil dari atau sama dengan 3. Sebagai contoh, nah ini sudah berapa kali Miss berikan di kelas ya. Kita ambil contoh, misalkan X yang kurang dari atau sama dengan 3, kita ambil yang kurang dari saja. X sama dengan 2. Maka, ya, fungsi si X-3 per X-4 akan kita cek, ya, berapa hasilnya. 2 min 3, 2 min 4. Minus 1, minus 2. Atau kalau mau menguji tanda, itu nggak usah dimasukkan bilangan, nggak usah ditulis bilangannya. Langsung aja, kalau 2 min 3 kan itu minus. Minus. Negatif. Kemudian 2 minus 4, negatif juga. Maka hasil akhirnya kalau negatif dibagi negatif, positif. Maka untuk daerah pertama boleh beri tanda positif. Nah, daerah kedua. Daerah kedua di sini adalah daerah yang ada di tengah. Dia berada di antara 3 sampai dengan 4. Tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau kurang dari 4. Masukkan bilangan di antara bilangan tersebut. 3 di antara 3 dan 4. Kita punya 3,5. Ya, 3,5. 3,5. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan, ini example ya, misalkan. Contohnya X-nya sama dengan 3,5, maka masukkan 3,5 dikurang 3, 3,5 dikurang 4. Ini positif, ini negatif, positif dibagi negatif, negatif. Area kedua berarti dia negatif tandanya. Nah, kalau mau langsung ya tulis saja area ketiga positif, tapi lebih baik, better untuk memastikan dengan cara menghitung keseluruhan area. Area ketiga, biar kalian tahu yang mana yang mau diambil untuk solusi ya kesimpulannya. X lebih besar dari 4. Masukkanlah contoh bilangan. X sama dengan 5. Yang terdekat aja kita ambil ya. 5 dikurang 2, 5 dikurang 3. Ya, 5 minus 3. Dan 5 minus 4. Di sini 1 positif. Ya, 2 itu positif. 1 itu juga positif. Hasilnya pasti positif. Sehingga kita sudah dapatkan hasil uji tanda untuk area 1, 2, dan 3. Nah, sekarang dalam menyelesaikan kesimpulannya, kalian harus perhatikan soal. Soal tadi adalah X-3 per X-4 kurang dari atau sama dengan 0. Area mana yang menunjukkan tandanya ya. Tandanya menunjukkan kurang dari atau sama dengan 0 gitu. Areanya kalian bisa lihat yaitu area yang mempunyai tanda negatif. Kalau dia positif kan berarti dia lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini juga bisa lebih besar dari, bisa juga sama dengan 0. Maka yang memenuhi adalah area yang berada di tengah, area kedua, yaitu area 3 kurang dari atau sama dengan 4, X dikurang dari 4. Option terbaiknya kalau di nomor 11 itu adalah C, yang paling benar. Oke, ini adalah soal pertidaksamaan rasional.
Kita akan lanjut pada part 2 ya untuk soal berikutnya. Jadi, tetap stay di video berikutnya. Silakan kalian pelajari lebih dalam lagi.